Iqbal kenapa bisa putus sekolah tuh? Saya nggak punya biaya. Akses mereka terbatas ketika berjuang untuk pendidikan. Yulia pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah? Nggak dapet. Pada 14 Juli lalu, pemerintah baru saja meresmikan sekitar 100 sekolah rakyat di berbagai lokasi di Indonesia. Terdiri dari 32 SMP, 44 SMA, dan 24 sekolah rakyat terintegrasi. Selain gratis dan tanpa tes akademik, tidak ada syarat khusus yang diterapkan. Penerimaan peserta didik baru hanya didasarkan kepada kondisi sosial ekonomi keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim. Walau demikian, fasilitas yang diberikan sangatlah lengkap bahkan dianggap setara dengan sekolah elit. Saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school. Ya, dari SD sampai SMA khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Sungguh satu niat yang sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi masalahnya, apakah konsep sekolah rakyat dapat menjadi solusi atau malah jadi masalah baru? Selain menyedot anggaran yang besar, sekolah rakyat dianggap belum menyentuh akar masalah pendidikan di Indonesia, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, terutama untuk anak-anak yang berada di pelosok Indonesia. Kali ini saya mendatangi Desa Kutakarang di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu kabupaten dengan angka anak putus sekolah yang cukup tinggi. Hampir 50% anak yang lulus SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Dengan status desa tertinggal, Desa Kutakarang memiliki wilayah yang tersebar di 17 kampung. Sayangnya masih ada 5 kampung yang terisolasi. Minimnya akses pendidikan membuat mimpi anak-anak di pelosok kampung ini hanya sebatas angan. Ternyata, menuju kampung yang terisolasi tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, jadi saya dan teman-teman akan menuju ke Desa Kutakarang. Ini kita terlebih dahulu harus melewati Desa Tanjungan ini ya Pak? Betul. Nah ini kalau misalkan ini katanya warga, ini sungai ini bisa kalau misalkan meluap, dia sampai 200 meter sampai di ujung sana itu. Nah ini kan sekarang ini posisinya kan tidak lagi naik, lagi surut nih. Paling ini mungkin sekitar 50 meter kalau lihat. Yuk kita masuk dulu ke kapal ya. Nah, sekarang ini kita sudah menaiki rakit. Muara Sungai Mantiung ini memisahkan antara Desa Kutakarang Kecamatan Cikesik dengan Desa Tanjungan Kecamatan Cibitung yang masih berada di kabupaten yang sama. Beruntung ada warga yang membuat jasa getek tradisional. Mulai beroperasi dari jam 6 pagi hingga sore, tarif getek dipatok Rp5.000 untuk setiap orang yang menyeberang. Ini adalah akses utama di mana mereka keluar masuk desa, dan tidak hanya itu, di sini juga ada anak-anak di mana mereka mengantarkan anak untuk pergi sekolah karena memang di sini akses pendidikan tidak ada. Warga secara bergantian menjadi pekerja getek. Dengan penghasilan Rp30.000 per hari, setiap orang hanya bisa mendapat kesempatan 2 kali dalam 1 bulan. Yulia pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah? Kan gratis. Enggak. Kartu Indonesia Pintar? Enggak punya. Nah, Elsa putus sekolahnya karena apa? Gak ada biaya. Kampung Kutakarang menjadi tujuan pertama kali yang saya kunjungi.
sebuah kampung yang tersembunyi di pelosok Pandeglang. Tidak ada sekolah sama sekali di kampung yang terisolir ini. Untuk sekolah dasar, anak-anak harus berjalan selama 3 jam menuju sekolah terdekat. Saya menjumpai Yulia, putri semata wayang dari pasangan Herman dan Iis. Yulia yang kini sudah menginjak bangku SMP merasa bingung dan berpikir ulang terkait cita-citanya. Karena pendapatan orang tuanya sangatlah terbatas, jangankan untuk bisa melanjutkan sekolah. Untuk hidup sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Setiap harinya, Yulia membantu Iis ibunya untuk membuat opak singkong, sedangkan sang ayah bekerja serabutan. Yulia sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, Yulia di sini kalau untuk kehidupan Yulia sendiri gimana? Dari kecil bisa diceritain nggak? Jadi kakak mau tahu. Susah. Kalau gak punya uang, Bapak suka kerja apa aja yang penting dapat uang. Yulia pernah ini enggak sih misalnya ngelihat teman-teman bisa misalnya punya kendaraan, makannya enak. Nah, Yulia sendiri gimana perasaan kayak gitu? Sedih aja. Yulia cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi dokter. Terus Yulia pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah gitu? Makan gratis? Enggak. Kartu Indonesia Pintar? Enggak punya. Enggak dapet. Nah, ini sebenarnya sedih banget karena sebenarnya di satu sisi Yulia itu pengen banget belajar dan semangat belajarnya juga tinggi, tapi ternyata bantuan itu tidak sampai ke Yulia. Awalnya, pasangan Herman dan Iis dikaruniai 4 anak, namun nasib berkata lain. Kondisi ekonomi yang terbatas, ditambah jarak puskesmas yang jauh, membuat 3 dari anak mereka tak bisa diselamatkan. Kini, hanya Yulia yang menjadi satu-satunya harapan dan pelipur lara bagi Herman dan Iis. Yulia gimana, nanti kan mau ajaran baru. Yulia udah persiapan belum buat ke sekolah? Belum. Buku aja. Udah nggak ada. Baju udah jelek. Tapi Yulia kalau mau sekolah, sekolah aja. Tetap semangat ya sekolah. Nah, coba sekarang diucapin. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Waktu menjelang malam seakan menjadi momok bagi anak-anak di kampung ini. Mereka kesulitan untuk belajar karena seringnya listrik yang padam dan biasanya bisa berlangsung hingga 4 hari. Seperti yang terjadi malam ini, dalam keremangan cahaya lampu minyak, Yulia, Cindy, dan anak-anak lainnya biasanya berkumpul dan belajar bersama. Cindy, emang biasanya di sini suka mati lampu? Iya, sering sampai 4 hari. Jadi kita susah belajar. Nah, terus kalau misalnya belajar itu jadinya gimana dong kalau mati lampu? Ya, jadi susah. Nah, kalau ke sekolah jadinya gimana dong kalau misalnya nggak ngerjain pelajaran dari guru? Suka dimarahin sama guru karena Tidak mengerjakan. tidak mengerjakan PR. Tapi sebenarnya keinginan Cindy sendiri apa sih? Dia ingin belajar dan lampunya nyala. Coba kita ulangin lagi ya. Presiden kita sekarang siapa? Prabowo, Yang sebelumnya? Jokowi, Sebelumnya lagi? Soeharto. Nah, jadi di sini tuh mirisnya adalah dari segi pendidikan karena masih banyak anak-anak di sini yang belum mengetahui seputar sejarah, geografis ataupun yang lain-lainnya karena memang di sini juga gurunya kurang memadai, apalagi mereka juga seringkali
lampu di rumah mereka ini padam hingga berhari-hari, sehingga untuk waktu belajar mereka kurang. Lahir di tengah keluarga yang masih serba terbatas, setiap hari Yulia kesulitan mendapatkan uang saku, terlebih untuk ongkos transportasi. Ia sering tidak masuk sekolah, bukan karena tak ingin belajar, melainkan tak punya biaya untuk berangkat ke sekolah. Agar tetap bisa sekolah, Yulia terpaksa menumpang temannya yang memiliki motor. Tentu tidak gratis. Ia harus memberikan sedikit uang untuk membeli BBM dari hasil menjual opak. Muara Sungai Mantiung adalah satu-satunya akses menuju sekolah mereka. Tak ada jembatan, tak ada jalan darat. Hanya sebuah getek sederhana yang menjadi tumpuan harapan untuk menyeberang setiap hari. Kalau kondisi air kayak gini, apalagi semakin tinggi itu hujan, terus kamu gimana kalau ke sekolah? Ya ke sekolah, kan takut. Tapi pernah jatuh nggak? Atau memang sama orang tua juga nggak dibolehin takut? Nggak dibolehin juga. Jadi sayang banget, akses mereka terbatas ketika berjuang untuk pendidikan hanya karena tidak ada akses utama jalan baik keluar ataupun masuk desa. Jika cuaca mendukung, anak-anak harus membayar Rp2.000 sekali jalan untuk naik getek. Tampak murah, namun tidak bagi keluarga yang hidup serba kekurangan dan harus memilih antara makan hari ini atau ongkos sekolah anak esok pagi. Setiap hari adalah perjuangan antara semangat belajar dan keterbatasan yang terus menghadang. Dan pertanyaannya tetap sama, sampai kapan mereka harus bertaruh nyawa demi menuntut ilmu? Setelah menyeberangi muara Sungai Mantiung, mereka masih harus melewati jalan kabupaten sepanjang 8 km yang hingga kini masih dalam kondisi rusak berat. Di tengah keterbatasan dan minimnya perhatian pemerintah, mereka tetap melangkah. Karena bagi mereka, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ibu, mohon maaf ini tadi anak-anak terlambat soalnya tadi kan air sungainya meluap, semalam tuh hujan, jadi banjir juga. Ini sampai pada basah semua, nggak apa-apa masih boleh masuk? Ya, boleh, silakan. Boleh. Dengan segala keterbatasan, terpancar semangat yang luar biasa dari wajah-wajah kecil mereka. Tak ada keluhan, tak ada raut putus asa. Yang ada hanya keteguhan untuk terus belajar, walau keadaan seakan belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Inilah pentingnya perhatian pemerintah khususnya ke pelosok-pelosok negeri di mana mereka harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia karena kesejahteraan ialah hak segala bangsa. Tidak hanya pendidikan, infrastruktur jalan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan sistem pelajaran yang baik. Tak hanya para pelajar yang harus berjuang dengan segala keterbatasan. Di balik semangat anak-anak untuk menuntut ilmu, terdapat guru yang tetap setia hadir meski gaji jauh dari kata cukup. Ibu di sini ngajar udah berapa lama, Bu? Udah hampir 8 tahun. Sekarang status Ibu sendiri sebagai pengajar apa? Iya, saya masih honorer. Tapi memang kalau Ibu sebagai honorer sendiri digaji berapa, Bu, di sini, Bu? Kalau honorer itu 1 jamnya 12.000. Harapan saya ke pemerintah, ya saya juga sebagai guru gitu ya, pengen sama diperhatikan sama guru-guru yang lain gitu.
Herman telah berusaha sekuatnya demi sekolah dan masa depan Yulia. Ia rela bekerja apa saja agar masa depan sang anak lebih baik darinya. Saya sudah berkali-kali berjuang untuk menyekolahkan anak, ya. Berhubung saya nggak mampu nih, Bu. Tapi cita-cita saya lebih besar untuk bisa membiayai anak saya sekolah, Bu. Pengen anak saya sekolah berikut saya, anak saya juga pengen anak saya jadi dokter, jadi dosen. Tapi gimana ini, Bu? Biaya saya keadaannya kayak begini, usaha nggak bisa, Bu. Tak hanya desa Kutakarang, di sudut desa Muara Binuangen, Nenek Rani hanya bisa pasrah. Iqbal dan Elsa, dua cucunya ini putus sekolah karena tak ada biaya. Saya menyusuri kampung di mana Nenek Rani tinggal bersama dua cucunya, Iqbal dan Elsa. Ini udah nyampe rumahnya, udah kumpul juga dari keluarganya Bu Rani. Halo. Ya, Bu Rani. Bu, Nek, apa kabar? Pak. Yo, Dek. Dan sekarang kami mau melihat kondisi terkini dari Nenek Rani ini. Nek, mau berangkat? Mau berangkat ngambil ke Makassar. Kita ikut ya. Setelah ibunya meninggal 8 tahun yang lalu, hidup Iqbal dan Elsa berubah drastis. Pak Boim, ayah mereka, tak mampu lagi merawat anak-anaknya, hingga akhirnya menyerahkan hak asuh anak kepada ibunya, yaitu Nenek Rani. Kemiskinan ekstrim telah lama menghantui keluarga Nenek Rani. Dengan penghasilan seadanya, ia harus memilih antara menyambung hidup atau menyekolahkan cucunya. Di sini saya sudah sama Iqbal sama Elsa, dan mereka ini terpaksa membantu orang tua dengan mengambil rumput laut ini dikarenakan memang mereka sudah putus sekolah. Padahal sebenarnya mereka masih mau melanjutkan pendidikan, namun karena keterbatasan keuangan dan berbagai macam lainnya, jadi mereka mau tidak mau untuk ikut bekerja. Kini, Iqbal yang berusia 14 tahun dan Elsa 13 tahun terpaksa ikut bekerja. Mereka tak tega melihat sang nenek bekerja sendiri, membanting tulang mencari rumput laut. Dulu, Iqbal dan Elsa sempat mengecap pendidikan di SDN Muara Binuangen 2, hingga akhirnya mereka terpaksa berhenti karena masalah ekonomi. Elsa emang harusnya kalau sekolah itu sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nah, Elsa putus sekolahnya karena apa? Gak ada biaya. Nggak ada biaya. Tapi kalau Elsa sendiri sebenarnya masih mau sekolah nggak sih? Mau. Nah, emang cita-citanya Elsa jadi apa? Dokter aja. Jadi dokter aja. Tapi Elsa suka iri nggak sih kalau ngeliat teman-temannya sekolah gitu? Iri. Sedih nggak sih Elsa perasaannya nggak bisa sekolah tuh? Enggak, udah sedih. Sedih. Kangen Kangen apa? sekolah. Setiap bulan, Nenek Rani hanya mendapat sekitar Rp250.000 dari hasil menjual rumput laut. Dengan penghasilan sebesar itu, ia harus memilih untuk makan atau sekolah. Dengan penghasilan minim, tidak ada yang bisa dilakukan. Jangankan untuk membeli seragam baru, buku pelajaran, atau ongkos sekolah. Untuk makan saja, mereka harus berhemat, bahkan seringkali harus menahan lapar. Nah, Iqbal sendiri sebenarnya pengen nggak sih sekolah? Pengen banget ya. Iqbal kenapa bisa putus sekolah tuh? Saya nggak punya biaya. Mendingan Sebenarnya banyak sekali anak-anak seperti Iqbal yang
putus sekolah bukan karena mereka tidak mampu ataupun mereka ingin untuk sekolahnya selesai, tapi memang karena keadaan, yakni perekonomian yang sulit. Buku-buku mereka tergantikan oleh beban hidup yang datang bertubi-tubi. Selama kemiskinan ekstrim belum teratasi, anak-anak seperti Iqbal dan Elsa akan terus kehilangan masa depan yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, ini saya sekarang udah masuk ke rumah Nenek Rani. Nah, ini kondisi rumahnya, ini sempit banget. Nenek kalau tidur di mana sama Iqbal sama Bapak? Bapak itu kan punya rumah. Ini di sini. Di sini. Ini Iqbal di sini. Iya. Ini Bapak mah punya rumah itu. Oke. Ini kalau misalnya dilihat ini mungkin sekitar totalnya 4x3 kamar tidur. Tapi ini disekat-sekat buat tempat tidur Iqbal, Nenek sama Elsa. Tapi ada toiletnya, Nek? Toilet, ada WC yang itu. Ada. Oh, udah, ini masuk. Kondisinya juga seperti ini. Ini sebenarnya untuk kehidupan ini sangat tidak nyaman ya, karena kan ini udah masuk kategori masyarakat kurang mampu yang seharusnya ini layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa uang, sembako, dan segala macamnya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini adik dia. Di usianya yang senja, Nenek Rani tak hanya menjadi orang tua, tapi juga guru bagi Iqbal yang belum lancar membaca. Hal ini membuat hati Nenek Rani semakin perih. Bukan sulitnya hidup yang membuat Nenek Rani menjadi gelisah, melainkan bagaimana nasib dan masa depan kedua cucunya. Kasangsaraan anak. Saya dalam 14 tahun ngabesarkeun Iqbal. Sekolah Iqbal puruk, kata orang, Iqbal, celana kamu mah udah kecil, dari kelas 1 sampai kelas 4 itu aja celana merah belikan ibunya ku nenek ke pasar beretan merah putih jeung bajuna dikasihan sama orang. Iya, kalau pemerintah karunya ke Iqbal ya menyayangi. Tak hanya kampung Kota Karang yang mengalami getirnya kemiskinan, nasib yang jauh lebih menyedihkan juga dirasakan anak-anak di kampung Bunihiem. Menuju kampung Bunihiem, saya harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 4 km. Bukan jalan beraspal, tapi hamparan pasir laut. Sekarang kami ke kampung berikutnya, yang mana ini lebih jauh lagi. Ini kita aja sudah sekitar 10 menit masih belum sampai dan masih di pesisir pantai hingga ujung sana, baru kemudian kami masuk desa. Kampung Bunihiem seperti terpinggirkan, bukan hanya secara letak, tapi juga dari perhatian dan keadilan. Setidaknya ada 4 kampung yang menghadapi kenyataan pahit yang sama. Kampung Bunihiem, Pamatang Laja, Citoek, dan Saimun. Anak-anak di kampung ini terpaksa belajar secara jarak jauh karena sekolah yang terlalu jauh untuk dijangkau dengan berjalan kaki. Jadi kondisi sistem belajar jarak jauh di sini amat memprihatinkan ya, karena dengan tempat yang seadanya, tidak ada papan tulis juga. Jadi memang di sini Bapak sebagai guru benar-benar menerangkan dan mengajarkan satu persatu anak-anak yang ada di sini. SDN Kota Karang 3 adalah satu-satunya sekolah yang ada di desa ini.
Namun jaraknya yang mencapai 15 km membuat anak-anak kampung yang terisolir sulit untuk mencapainya. Bayangkan, melalui jalan yang rusak dan berbatu, anak-anak harus berjalan selama 3 jam. Banyak yang akhirnya memilih tidak bersekolah. Bukan karena malas, tapi karena perjuangan menuju sekolah terasa seperti bertaruh nyawa. Kayak misalnya makan gratis ataupun KIP sendiri, Kartu Indonesia Pintar, itu programnya masuk sampai sini juga nggak sih? Ada, tapi kalau masalah makan gratis, makan bergizi itu belum terrealisasi, baru mendengar wacana doang, Bu. Memang sejak Pak Prabowo menjadi terpilih sebagai presiden, mendengar dan ada janjinya bahwa anak kita itu akan diberikan makanan gratis dan makanan bergizi, tapi belum terrealisasi sejauh ini ke kampung kami, ke sekolah kami belum. Tapi kalau masalah KIP itu ya, Indonesia Pintar ada, tapi belum merata. Ironis, di tengah semangat pemerataan pendidikan, anak-anak di Desa Kutakarang justru banyak yang tidak bersekolah. Mereka seolah hanya dapat menelan ludah, melihat teman-temannya di daerah lain dapat bersekolah dengan gembira. Bayangkan, anggaran untuk makan bergizi gratis mencapai 71 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahap pertama sekolah rakyat sudah menyedot anggaran 2,6 triliun rupiah. Dan target pemerintah berencana untuk membangun hingga 400 sekolah rakyat. Sementara anak-anak di Kutakarang ini banyak yang putus sekolah. Karena kalau misalnya ada jalan, ekonomi juga meningkat, tuh anak-anak sekolah bisa jalan. Ini mah kan kalau nggak ada jambatan, kami susah. Kami udah beberapa kali ngajuin ke pemerintah Kabupaten Pandeglang tingkat Provinsi Banten, sampai sekarang belum ada respon, Bu. Indonesia jelas sedang berbenah. Semuanya terus bergerak demi Indonesia emas di tahun 2045. Tapi ada begitu banyak ketimpangan yang terjadi di mana-mana. Jangan sampai anak-anak yang berada di pelosok Indonesia hanya dapat melihat sekolah dari kejauhan. Kaitan dengan infrastruktur pendidikan pelayanan dasar ini, tahun ini akan kami genjot dan akan kami realisasikan anggarannya sebesar 70%, dan realisasi pembangunannya itu sekitar di bulan ini sudah mulai berjalan dan terus running sampai dengan Agustus September itu mulai proses pembangunan di beberapa titik sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Semoga pemerintah dapat segera bertindak dan memberikan pengharapan bagi anak-anak Indonesia.